Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Ika Aristiani pada pembelajaran kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar hari ini? Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bangun datar, yaitu luas dan volumenya. Pengertian bangun datar, jenis dan contohnya, serta menghitung luas dan volume dari masing-masing bangun datar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, yuk simak dulu cerita berikut ini. Pagi ini di madrasah ada kerja bakti membersihkan kelas masing-masing. Semua siswa membawa alat kebersihan. Kerja bakti dengan riang gembira bersama guru dan teman-teman. Ada yang membersihkan kaca, papan tulis, menyapu lantai, dan ada juga yang mengepel. Nah, bekerja bakti agar kelas menjadi bersih sehingga nyaman untuk belajar. Setelah kerja bakti selesai, kami semua makan bersama yang didahului dengan akan mencuci tangan sebelum makan. Setiap siswa membawa bekal makanan dari rumah dengan kotak makan yang beraneka ragam bentuk. Semua siswa sangat senang, madrasah tampak bersih dan bebas dari banjir. Setelah mendengar cerita, sekarang kita masuk ke materinya. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bangun yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Coba kalian perhatikan, ada beberapa macam dari bangun datar. Yang pertama ada jajar genjang, kemudian persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Kalian bisa lihat bentuknya yang ada di gambar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa jenis-jenis bangun datar itu ada berbagai macam. Yang pertama ada persegi panjang, kemudian bujur sangkar, lingkaran, trapesium, segitiga, jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat. Setelah mengetahui jenis-jenis bangun datar, nah pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu adalah hanya tentang bujur sangkar dan persegi panjang saja. Bujur sangkar itu terbentuk dari garis lurus yang membentuk segi empat dengan ukuran sisi bidang yang sama. Sedangkan persegi panjang itu adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua panjang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Berikut ini ya ditampilkan tentang contoh-contoh benda yang berbentuk bujur sangkar dan persegi panjang yang ada di sekitar kita. Kalian bisa lihat apa saja benda yang ada di sekitar yang termasuk dalam bujur sangkar dan persegi panjang. Saatnya berlatih. Ayo kita selesaikan tugas di bawah ini sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Kalian bisa menuliskan contoh benda-benda di sekitarmu yang termasuk dalam bentuk bujur sangkar dan persegi panjang. Nah, kalian bisa tuliskan yang bujur sangkar 5 contoh dan yang persegi panjang juga 5 contoh benda-benda yang ada di sekitar kalian. Setelah melihat contoh-contoh yang termasuk bentuk dari persegi panjang dan bujur sangkar yang ada di sekitar, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu luas bangun datar. Luas bangun datar dapat dinyatakan dengan banyaknya persegi satuan yang menutupi permukaan bangun datar. Banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi panjang dinamakan luas persegi panjang. Kalian bisa lihat di gambar yang sebelah kiri, yaitu yang berwarna kuning. Hanya dihitung yang berwarna kuning saja, itulah yang dinamakan luas bangun datar. Nah, yang ada di bagian kanan itu juga termasuk dalam luas bangun datar, ya, yang dihitung dengan satuan persegi. Setelah kalian mengetahui bagaimana cara menghitung luas bangun datar dengan
satuan persegi, maka untuk kali ini yuk kita berlatih. Kalian bisa menghitung luas bidang yang berwarna dengan tepat. Jadi, untuk yang sebelah kiri itu hanya dihitung yang berwarna saja. Ya, berapa sih luasnya dari masing-masing bangun tersebut dengan satuan persegi. Materi yang selanjutnya adalah tentang volume bangun datar. Volume benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati oleh benda tersebut. Pada pengukuran botol kecap, botol kecil merupakan satuan tidak baku yang digunakan untuk mengukur volume botol yang lebih besar. Coba kalian perhatikan contoh yang ada di bawah. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Yang pertama itu dengan kemasan A, kemudian B, dan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C, maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Saatnya berlatih. Kalian bisa perhatikan gambar 5 yang ada di sebelah kiri. Volume susu berukuran besar itu sama dengan jumlah titik-titik susu ukuran kecil. Kalian bisa hitung. Kemudian yang segambar sebelah kanan juga sama. Panci yang mana yang isinya atau volumenya paling besar. Demikianlah penjelasan tentang luas bangun datar dan volumenya. Terima kasih dan selamat belajar.